Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perkenalkan, saya Oktaria Rosanti, mahasiswa S2 dari STI Indonesia Jakarta atau STI. Hari ini saya akan membuat podcast atau wawancara tentang pentingnya atau pengaruhnya strategi dan gaya kepemimpinan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan. Bersama saya sudah hadir di sini Bapak Erman Nur Adi. Beliau adalah direktur dari PT Aero Hotel Management, di mana PT Aero Hotel Management merupakan bagian dari Aero Wisata Hotels and Resort dan tergabung dalam kelompok usaha PT Garuda Indonesia. Terima kasih Pak Erman telah hadir, sama-sama, membantu saya untuk kita sharing ya Pak ya. Tentang strategi atau gaya kepemimpinan dan untuk pengembangan perusahaan. Bapak Erman telah membuktikan nih kepemimpinannya dan dedikasi beliau dengan berbagai penghargaan yang telah diraih selama memimpin kami. Yang pertama sebagai pelopor kebangkitan bisnis perhotelan ya Pak. Itu tahun 2022 Special Award CEO Anak Perusahaan BUMN. Terus yang kedua sebagai kreatif marketing inisiatif anak perusahaan BUMN The Best CMO Pak. CMO, ya. Untuk BUMN Branding dan Marketing tahun 2023. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk kesempatan ini. Kita sharing session, mungkin bisa dimulai ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama, Bapak ini kan mulai memimpin kami tahun 2021 September ya. Itu masa-masanya kami terpuruk ya Pak ya. Terpuruk banget istilahnya, dari sisi keuangan, dari segi revenue tidak tercapai dan kita demotivasi lah Pak sebagai karyawan ya, akibat pandemi COVID-19. Pada saat itu apakah Bapak ada strategi atau begitu masuk di Aero Hotel Management ini, apa strategi Bapak gitu, misalnya untuk yang harus dilakukan gitu Pak? Pasti banyak yang Bapak lihat dari pas masuk ya Pak ya. Baik. Boleh sharing Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oki. Jadi bicara strategi saat itu memang saya tertarik dengan apa yang dilakukan Hans Donkers. Ya, Hans Donkers di November 2019. Nah, itu ada membuat narasi atau teori gitu ya, di mana ada 7 langkah waktu itu. Nah, ini yang coba saya terapkan. Nah, kalau bisa ditampilkan bagus ini materinya gitu ya. Yang pertama, langkah pertama itu bagaimana mengidentifikasi kondisi saat itu. Saat itu kan pandemi COVID ya. Pandemi COVID, nah kita tahu pendapatan rendah, nih kebetulan Bu Oki kan BOD level 1, -1, GM Finance, nah, kemudian biaya tinggi. Nah, kemudian yang berat adalah mentalitas, ada problem di situ. Nah, kemudian langkah kedua, ini kita harus membangun asumsi. Nah, kenapa pendapatan rendah? Karena satu, di Bali itu ada larangan bepergian dari pemerintah, waktu itu adalah PPKM ya. Iya Pak. Nah, ini cukup menyedihkan karena dibuka, ditutup, dibuka, nggak ada kepastian. Iya. Nah, sementara biaya operasional tinggi. Kemudian biaya paling tinggi adalah biaya karyawan SDM. Nah, ternyata jumlah SDM-nya sebelum dan sesudah pandemi itu jumlahnya sama gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita bisa mitigasi gitu ya. Nah, kemudian asumsi yang kita bangun terakhir adalah masalah mentalitas. Ini sense of crisis-nya nggak dapat ini ya. Tiap karyawan nggak mendapatkan itu. Ya. Ini masalah mentalitas. Yang ada adalah waktu itu keputusasaan. Keputusasaan. Kemudian langkah yang ketiga, nah kita coba lihat data yang ada gitu ya. Nah, biaya paling besar adalah biaya tenaga kerja. Itu faktanya. Kemudian pendapatan turun drastis sejak pandemi.
Itu juga fakta bahwa bahkan gaji karyawan itu dipotong ya 50%. Pak, sampai 75% juga pernah. Kemudian para pemilik tanah juga marah-marah gitu ya, pajak tidak bisa dibayar dan sebagainya gitu ya. Nah bahkan sempat tutup waktu itu Bu Oki kan, 3 bulan digembok ya. Bulan Mei sampai Agustus. Bahkan sampai ada bercandaan, wah kolam renangnya disekodok. Nah kemudian uang di tangan itu berkurang gitu ya, cash flow-nya berkurang karena untuk mensubsidi gaji karyawan. Nah itu bahkan Bu Oki, dompetnya Bu Oki kan waktu itu ya, berkurang terus gitu ya. Dan motivasi karyawan itu sangat rendah. Nah apa yang kemudian perlu kita sampaikan wawasan gitu ya, yaitu dengan membuat penggerak pertumbuhan gitu ya, penggerak pertumbuhan. Tantangan bagaimana meningkatkan pendapatan dari kewirausahaan di seluruh unit hotel. Kita coba, terutama anak-anak muda waktu itu kita kumpulkan, ya situasinya kita bikin nyaman karena teorinya itu kalau ada tekanan, emosi yang naik, ya logikanya turun. Nah kalau nyaman itu akan mulai nyaman, berpikir kreatif dan muncul inovasi. Waktu itu kita kumpulkan di situ. Nah, kemudian great hospitality-nya atau keramah tamahannya itu harus bisa naik menjadi luar biasa gitu ya. Nah, contoh ke karyawan kita coba terapkan bahwa hotel itu adalah rumah kedua. Sehingga mau bolak-balik kapan saja pokoknya rumah kedua, nggak merasa oh ini kantor gitu ya. Datang jam segini, pulang jam segini. Nah, ketika nyaman, nah, itu bisa berlama-lama sepanjang kerjaan belum selesai nggak akan pulang. Nah, kemudian kita coba terapkan pelanggan adalah raja. Nah, ini ada testimoni dari Mr. Mario. Sudah 6 bulan tinggal situ dan merasa loh ini hotel pemerintah kok nggak diperbaiki. Nah, buka pintu sini yang bergetar di sebelah sana dan sebagainya. Akhirnya lari ke hotel sebelah gitu ya, hotel yang modern. Nah, ternyata berapa bulan balik lagi gitu. Saya tahu Pak Herman di depan saya tahu Pak Herman. Ini hotel belum dibetulkan, belum diperbaiki dan saya yakin suatu saat akan dibenerin. Kenapa saya balik? Karena karyawan Anda menjadikan saya seperti raja dan ini yang nggak dipunyai di hotel lain. Gitu. Nah itu testimoni ya. Nah ada lagi yang nggak bisa dibeli, itu rekan-rekan itu menyapa dengan hati gitu ya. Makanya setiap malam minggu hotel kanan kiri coba ingin tahu begini apa lagi. Difoto, ditiru, dijiplak. Ada sesuatu yang nggak bisa ditiru adalah menyapa dengan hati tadi. Ya tentu dengan Indonesian hospitality-nya tadi, dengan gaya Bali-nya tadi. Ya kalau ada orang customer mau pulang sampai peluk-pelukan itu yang nganter banyak banget gitu ya. Nah, ini menarik banget gitu ya. Nah kemudian saya coba terapkan juga ada 2 hal waktu itu ya. Untuk karyawan kita coba mindsetnya kita rubah menjadi multitasking. Nggak ada lagi orang hanya kerja untuk dirinya sendiri. Gitu. Ketika departemen sebelah kosong dia harus mau diberdayakan dengan multitasking. Nah ini cukup efektif. Sementara di sisi lain para leader, para pimpinan saya minta jadi panutan, role model. Ya setiap leader harus sharing ke teman-temannya gitu ya, ke anggotanya. Nah itu cukup bagus ya. Nah yang terakhir adalah motivasi. Waktu itu saya coba bikin program untuk saling menginspirasi. Siapa aja boleh ngomong untuk saling menginspirasi dan itu cukup efektif gitu ya untuk meningkatkan motivasi yang lain. Nah langkah kelima dan 6 ini saya gabung gitu ya. Langkah kelima kan pengambilan keputusan, sementara tindakannya di langkah ke-6. Nah ini coba saya gabung ya. Jadi mesti ada pendorong pertumbuhan. Ya, dengan menumbuhkan tadi kewirausahaan. Nah, kemudian tantangan untuk meningkatkan pendapatan melalui inovasi dan kegiatan lainnya.
kreatif ya Pak. Iya, awalnya susah ya menimbulkan inovasi gitu ya terhadap anak-anak muda, tapi kemudian kita kumpulkan, kita bikin nyaman, ngobrol santai. Saya challenge, kalau minggu depan bisa 10 inovasi di ruangan ini, kita makan bareng gitu ya. Nah ternyata yang muncul adalah 26 inovasi, kaget saya. Masing-masing. Sebenarnya ada itu, hanya nggak keluar gitu ya. Nah itu cukup menarik gitu ya. Nah kemudian kita coba melakukan evaluasi terhadap karyawan. Yang pertama, supaya tidak melanggar Disnaker, kita tidak perpanjang karyawan kontrak yang memang habis masa berlakunya. Sehingga kita coba putuskan 151 karyawan di Bali ini cukup efektif ya. Dan kita tidak melanggar karena bukan memutus di tengah jalan, memang habis masa itu menjadi hak kita. Nah kemudian leader, kita coba review seluruh GM hotel, ya, dan rekrut rotasi karyawan itu berdasarkan keterampilan dan minat. Itu mulai coba kita terapkan. Kita benahin, oh ini nggak cocok di sini. Nah, sehingga hasilnya sekarang cukup efektif. Nah kemudian ada rencana suksesi ya, memberikan kesempatan berkarir ya dengan membuat rencana suksesi. Nah, ini yang paling efektif adalah apresiasi, ya, apresiasi atas kinerja, nah, dengan cara yang kreatif, gitu ya. Misalnya seluruh karyawan hotel itu coba saya panggil sebagai hero, sebagai pahlawan. Nah, kemudian kita coba tawarkan bonus berbasis kinerja. Nah, salah satu contoh adalah service charge gitu ya. Yang tadinya tertinggi sebelum pandemi adalah 3,2 juta yang harus dibawa pulang. Nah, saya challenge dengan cara saya sederhana, bukan pakai bahasa akademisi, kebetulan saya juga akademisi. Nah, kita tidak bicara revenue, bicara net profit, tapi saya bilang mau nggak yang dibawa pulang itu 5 juta? Mau. Kalau mau coba ngumpul di dalam. Gimana supaya bisa dijual? Ya, dan menghasilkan 5 juta. Ada berunding, oh supaya 5 juta gimana? Oh jual. Supaya jualnya naik apa? Oh kondisinya seperti ini. Ada semua kena gitu. Jadi suruh mikir semua ya. Itu cara menggerakkan gitu ya. Nah akhirnya apa gitu ya, sampai 2 kali lipat gajinya ya. Kebetulan UMP di Bali kan 3,250 ya, sampai dengan 6,5 juta. Ya. Nah kemudian hasil ya, di langkah terakhir ini hasil. Nah, kita sama-sama tahu akhirnya perusahaan yang diprediksi akan bangkrut, ya, berapa kali teriakan kita nyampe, oh itu kita tinggal nunggu di likuidasi. Akhirnya perusahaan tidak tenggelam, ya. Kondisi perusahaan terselamatkan, itu hasil yang pertama. Yang kedua adalah kepuasan karyawan. Ada career path yang selama ini berantakan, sudah kita bangun. Kemudian karyawan mendapatkan biaya layanan lebih tinggi seiring dengan peningkatan pendapatan ya, service charge dan sebagainya. Nah, kemudian pemulihan finansial, nah ini biaya bisa kita efisienkan ya, biaya berkurang, pendapatan meningkat. Kemudian kita dengan bangga bisa menyatakan bahwa dana mandiri untuk melakukan renovasi-renovasi ya, tanpa bantuan dari induk itu. Kita coba lakukan, kita atur-atur dari biaya operasional. Untuk pinjaman ya Pak? Iya. Nah, hasil keempat adalah motivasi karyawan meningkat seperti sekarang ya. Semua bersemangat kerja di kantor kalau di Bali itu. Nah, udah nggak lihat berapa jam ini, tapi gitu. Sebelum kerjaan selesai mereka nggak akan pulang. Bahkan ada cerita lucu ketika pagi mereka telat masih sarapan, para istrinya itu dorong-dorong untuk segera berangkat, nggak enak sama Pak Herman. Karena apa? Saya pernah terapkan. Untuk para istri atau para suami yang penasaran kenapa ya istri atau suaminya kalau masih di kantor, silakan datang kasih makan. Nah ternyata terjadi 2 istri yang penasaran. Habis itu malah motivasinya meningkat ya. Nah, kemudian kepuasan pelanggan ya. Nah, hotel seperti rumah kedua. Nah,
muncul award ya dari online. Ya, yang terakhir ini Pemprov Bali menyatakan super platinum. Kemudian kita sama-sama tahu, termasuk saya dapat penghargaan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Parekraf, ya, dan sebagainya. Terlalu banyak yang kita dapat. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah kita mendapatkan sertifikasi bintang 5 pertama kali di Pulau Bali. Yang terakhir penghargaan untuk hotel di Bali itu, kalau tahun 2022 itu the best di Pulau Bali, yang kemarin adalah the best di Indonesia. Nah, ini cukup membanggakan. Saya kira itu. Wah, cukup panjang ya. Nah, tapi memang gini, success story harus panjang. Inspirasi ya Pak. Success story-nya kan hasilnya ada ya Pak. Udah tunjukkan dari 2021 sampai 2023 yang tadinya revenue-nya minim. Sekarang malah achieve target jauh ya Pak. Jauh, melambung gitu ya, melambung. Itu pula yang menjadi dasar para penguji di Kementerian BUMN waktu itu ya. Para penilai, melambung hasilnya. Apa istilahnya? Quantum leap itu. Quantum leap. Lompat. Sampai 3 kali berturut-turut kita pernah over budget ya Pak. Iya. Di Juli, Agustus, September. Nah, jadi pernah kita hat-trick kalau istilah pemain bola ya. Itu adalah pendapatan tertinggi selama 3 bulan sepanjang berdirinya hotel itu, sepanjang sejarah gitu. Iya. Itu impact-nya luar biasa. Luar biasa. Dari net profit juga yang tadinya minus. Jadi berapa kali lipat di 2023. Betul. Di mana hotel lain belum tentu ya Pak. Dia masih renovasi, kita sudah operasional normal. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Nah, dari strategi-strategi Bapak tadi, apakah semua sudah dijalankan atau masih ada yang belum, Pak? Ya, kalau dari, kan kita harus adaptif ya terhadap perubahan gitu ya. Nah, dari semua rencana, memang kita bisa selesaikan sesuai jadwal. Tapi tentu tantangan-tantangan baru itu muncul terus, sehingga itu never ending story itu, akan muncul terus. Kita harus adaptif gitu ya. Ada perubahan apa, ada strategi apa. Nah, ini yang membuat kita hidup gitu ya, terus gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan inovasi, kita tidak berpikir kreatif, nah itu menunggu waktu aja. Ya, sudah banyak contoh perusahaan-perusahaan yang maju tergilas gitu ya, karena ada di zona nyaman. Jadi dalam hidup nggak ada di zona nyaman ya. Seharusnya itu. Oke, ya Pak, kita lihat juga pengembangannya juga banyak ya Pak selama 2021 sampai 2023. Contohnya untuk SDM kita sudah menggunakan talenta. Itu kan salah satu pengembangan untuk inovasi juga ya. Selama ini kita absensi dengan sidik jari, sekarang tinggal klik di handphone. Approval juga sudah tidak menggunakan kertas, paperless gitu ya. Terus yang kedua untuk yang marketing juga sudah ada apa? Hotel agregator ya Pak, yang tadinya belum ada ya kan, tahun 2020 kita belum berani menjadi hotel agregator. Sekarang kita udah kerjasama banyak dengan hotel di seluruh dunia, dan sistem reservasinya juga sudah terpusat atau CRS ini ya Pak. Ya, itu salah satu bukti bahwa kita adaptif terhadap perubahan. Begitu di era digital kita pakai digital dan sebagainya. Dari HC Readiness juga sudah meningkat pemenuhannya. Yang tadinya kita masih training masih online, sekarang kita sudah mulai lagi, alhamdulillah. Nah, dari strategi itu kendala-kendalanya kira-kira apa ya Pak yang Bapak alami gitu, biar kami juga bisa tahu juga ya Pak ya. Kalau kendala tentu ada gitu ya, kendala tentu ada ya, ibarat di audit pasti ada temuan gitu ya. Tapi kendala dan temuan-temuan tersebut adalah vitamin sebenarnya buat kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa jadi besar gitu. Nah, yang lebih penting adalah kendala-kendala yang ada tadi harus bisa kita mitigasi. Ya. Nah, bagaimana cara mitigasinya? Yang tadi kita berdayakan semua resource yang ada. Gitu. Jadi selalu ada ya. Dengan melakukan apa istilahnya continuous improvement, gitu, perbaikan terus menerus. Nah, itu yang membesarkan kita. Tanpa disadari sebenarnya kita besar dengan tadi tantangan, kendala dan segala macam tadi. Kata tadi inovasi semua jadi kendala, jadi challenge lah ya Pak, istilahnya ya. Yang tadinya tidak
banyak revenue stream baru kan yang kita munculkan di tahun 2023. Nah, contoh yang kecil gitu, misalnya tungku pizza, nah itu menarik gitu. Bicara kan, tungku pizza di Bali gitu ya. Takut membuka, wah Pak, kenapa nggak mau bersaing dengan salah satu itu ya pizza yang terkenal gitu ya. Nah, wah Pak, kendalanya ojek nggak mau datang ke sini Pak, jauh. Yang kedua, kalau kita kirim pesanannya dikit, rugi juga Pak di transport gitu. Nah, coba deh, taste-nya disesuaikan ya kalau bisa sama dengan yang ada di Itali tadi. Mikir kan gitu. Nah, kebetulan yang tinggal di hotel sekian tahun itu adalah orang Italia asli. Coba deh gitu. Dan tempatnya dibikin menarik. Akhirnya taste-nya sama dengan yang ada di sana, di Itali. Kebetulan saya udah coba juga basilico di Itali gitu ya. Persis sama. Kemudian tempatnya menarik, kecil tapi orang bisa lihat bakarnya gitu ya. Nah, sekarang akhirnya menjadi revenue andalan gitu ya. Malam minggu bisa 36 juta dan sebagainya gitu. Itu di luar perkiraan kita. Nah, kemudian di bundling misalnya kolam renang, pizza dan es krim kali itu ya. Gelato. Itu juga terobosan. Itu terobosan. Nah, salah satu cara kreatif kita yang akhirnya membuat revenue kita meningkat adalah naming ya, penamaan. Prama Sanur menjadi Prama Bambu Bar. Ternyata bule-bule itu nggak tahu bahwa Bambu Bar itu ada di pantai. Sehingga namanya diganti Bambu Beach Bar. Di-announce, diberikan akses khusus, mereka segan melewati lobby. Nah, akhirnya meledak itu. Salah satu andalan revenue kita adalah di Bambu Bar. Nah, menarik itu. Ya Pak. Jadi semua kendala itu nanti jadi challenge dan akhirnya jadi untuk kita berinovasi ya Pak. Iya. Yang penting kita mau memitigasi, ya, bukan dihindari tapi dihadapi. Nah, kemudian dengan cara-cara kreatif kita lakukan perbaikan terus-menerus. Akhirnya kendala, temuan itu vitamin sebenarnya untuk membesarkan kita. Jadi motivasi buat kita juga ya Pak dalam memimpin. Terus ini Pak saya mau tanya juga, kan dari berbagai gaya kepemimpinan, leadership style ya. Istilahnya kalau Bapak itu kira-kira menganut yang mana gitu dalam memimpin kami selama ini gitu. Ya sebenarnya gaya kepemimpinan itu kan tidak semua cocok di segala situasi gitu ya. Kalau saya merasa bahwa saya transformasional. Melibatkan ya. Iya. Gaya kepemimpinan saya begitu ya. Kepemimpinan transformasional yang mampu karena saya senang menginspirasi orang ya, menginspirasi dengan contoh-contoh ya. Nah, untuk mencapai potensi maksimal mereka gitu. Nah, tapi ketika saya baru masuk hotel, situasinya beda. Yang tadi, mentality problem, sense of crisis-nya nggak dapet gitu ya. Nah, sehingga saya menunda untuk memakai gaya tadi, transformasional. Yang saya lakukan adalah demokrasi. Saya ngajak-ngajak dulu gitu ya. Saya ngajak-ngajak dulu dalam waktu nggak lama, begitu mulai mindset-nya mulai berubah, baru saya kembali ke gaya saya gitu ya. Ya, jadi gaya kepemimpinan transformasional. Melibatkan karyawan atau tim ya Pak. Jadi demokratis dulu ya, gimana caranya untuk menumbuhkan partisipasi aktif dulu lah. Kalau saat itu langsung saya terapkan transformasional nggak nyambung. Jadi gaya kepemimpinan juga tergantung kondisi dan situasi pada saat kita. Mana yang tepat. Bahkan kadang-kadang kalau untuk level leader saya pakai spiritual leadership kadang-kadang kan ya, nyelip-nyelipin meskipun saya bukan ustadz ya. Seringnya ya. Sering saya masukin nilai-nilai gitu ya, itu menarik. Iya sih, pelan-pelan jadi merubah kita juga untuk jadi lebih baik ke spiritualnya ya. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan juga inovasi dan pengembangan. Jadi kreativitas untuk menciptakan berbagai revenue stream ya Pak ya. Jadi untuk jadi poin 5 sudah terjawab. Terus kalau untuk SDM dalam memberikan motivasi, kiat-kiat Bapak apa ya? Oh, kiat-kiat itu ya? Iya. Wah, yang tadi salah satunya ya adalah bagaimana membuat karyawan itu nyaman, seolah-olah kantor ini adalah rumah kedua.
Itu PR saya gitu ya. Nah setelah nyaman, mulailah kita coba ajak karyawan untuk saling menginspirasi, dan mulai dari diri saya sendiri, semua leader saya ajak menjadi panutan, menjadi role model. Nggak ada lagi jarak, gitu. Nggak ada lagi jarak. Nah kemudian apa ya, saya selalu membuat situasi seolah-olah itu saya berada di tengah-tengah mereka. Contoh misalnya ulang tahun Pramasa Norbits yang ada di Bali gitu ya, saya nggak ada di sana, dan direkam atau saya direct, direct talk gitu ya, bicara langsung, mereka senang mendengar itu, nyaman, seolah-olah saya ada di tengah-tengah mereka, terutama kalau ada problem Bu Oki, ya. Ingat ketika malam tahun baru, hotel kanan kiri ragu, di kita masih berdebat biasa antara orang keuangan sama sales gitu ya. Wah ini kalau gagal gimana, ongkosnya gede, udah terlanjur belanja dan sebagainya. Nah yang sales ini yakin, ini ragu gitu. Nah itu butuh wasit gitu, biasanya dilarikan ke saya. Pak Herman gimana nih? Nah seorang leader harus siap mengambil resiko. Itu saya terapkan gitu. Oke, jalankan, resiko ada di saya. Kalaupun dipanggil nanti sama induk perusahaan, saya. Kalau gagal, saya. Kalau berhasil, kalian semua. Itu selalu saya terapkan begitu. Nah, kemudian kita juga siap untuk tidak populer ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya begitu dijalankan, meledak gitu ya. 1,6 M dalam satu malam, dan itu menghebohkan hotel-hotel modern kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian hal-hal kecil adalah sempatkan menyapa itu. Menyapa di semua level gitu ya, dari mulai gardening dan sebagainya, itu kita sapa, nggak pakai ongkos itu, kita tepuk pundaknya, bagaimana kabar keluarga, itu seneng banget itu, waduh baik banget gitu Pak Direktur gitu ya, nggak pakai ongkos gitu ya. Nah ada hal prinsipil yang saya coba perbaiki untuk kesehatan karyawan, untuk memperbaiki perjanjian kerjasama PKB. Nah itu prinsipil banget. Sehingga sekarang karyawan merasakan ya, pensiun ada paketnya dan segala macam gitu ya. Bahkan beberapa orang yang bulan depan pensiun itu nangis, Pak, saya 30 tahun kerja, saya tetap bangga bahwa ternyata Bapak mulai memperbaiki tanpa diminta. Nah itu menarik gitu ya. Kira-kira itu Bu Oki. Pak, terima kasih banyak Pak Herman, ini ternyata banyak ya sharing ilmunya. Khusus di bidang SDM, dari motivasi, gimana kita harus berinovasi ya Pak, mengikuti perubahan sebagai leader. Kalau saya boleh simpulkan di sini, yang pertama sebagai pemimpin kita juga harus bisa memberikan motivasi, membuat strategi sebelum kita memulai masuk di bidang atau di suatu lingkungan tertentu. Kita harus mempelajari dulu tadi pertama ya Pak ya, kira-kira seperti apa dan siap untuk tidak populer. Nah salah satunya itu Bu Oki. Nah ketika situasi seperti pandemi tadi, saya harus mengambil keputusan untuk right sizing organization. Nah biasanya orang itu tahunya right sizing organization itu pengembangan, nambah pejabat, organisasi itu enggak, tambah gede. Nah sebenarnya begitu mengalami musibah seperti itu harus berani mengecilkan. Enggak ada yang berani. Nah itu kita lakukan, ya kita pangkas organisasinya, pejabatnya kita kurangin, nah, dan mengurangi beberapa kita lakukan kan gitu ya, harus berani. Itu efektif. Jadi pada saat kita sudah mulai bangkit lagi, kalau kita sudah butuh untuk posisi itu, baru kita mulai kita kembangkan lagi. Jadi hasil dinasnya juga tercapai juga ya Pak. Jadi dengan motivasi, dan kita harus berani melakukan inovasi. Juga harus berani siap untuk tidak populer dengan keputusan yang kita ambil, dan siap jadi wasit apabila ada dan adaptif terhadap perubahan itu ya Pak ya. Oke Pak Herman, terima kasih banyak ilmunya, sharing sessionnya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kami semua nih. Dan sukses terus buat kita semua, alhamdulillah, semoga selalu diberkahi Allah Pak. Baik, terima kasih Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke Pak.